Seseorang pergi ke dukun untuk menerawang kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah. Di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Teman-teman, kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya. Seseorang pergi ke dukun untuk menerawang kamu. Fokus. Konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini aku punya Wheel of Fortune ya. Wheel of Fortune muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini ya terhadap energi kamu terlebih dahulu teman-teman. Mengenai tentang seseorang pergi ke dukun tentu ya yang mencoba untuk menerawang kamu teman-teman. Tentu ada niat buruk ya yang mungkin ingin dia lakukan ataupun memang dia sudah melakukan hal-hal yang buruk dan ingin melihat bagaimana kelanjutan ya tentang hal buruk yang sudah dilakukan gitu, apakah berhasil atau tidak. Ya, nah, jadi melihat dari energi kartu pertama ini teman-teman, apa yang aku rasakan ya terkait dengan energi kamu, aku rasa apa yang mungkin dilakukan oleh seseorang tersebut itu jauh dari ekspektasi gitu ya, itu jauh dari harapan-harapan dia, ya, dan mungkin itu juga yang membuat dia pergi ke dukun ya teman-teman, pergi ke dukun lagi, merasa bingung gitu, siapa yang mungkin dilakukan oleh dia atas kehendak perintah si dukun ternyata gagal. Ya, nah, apa sih yang membuat kamu mungkin ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mengusik kehidupan kamu, ya mengganggu kehidupan kamu itu nggak pernah berhasil? Oke, jadi dari kartu pertama ini teman-teman sangat menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya energi kamu tuh ya terproteksi dengan berbagai energi-energi yang sangat begitu besar, dengan beberapa energi-energi yang sangat begitu positif, ya teman-teman yang senantiasa memproteksi kamu. Ya, jadi ketika ada yang menyerang, ya, jadi ketika ada orang yang hendak berbuat jahat terhadap kehidupan kamu teman-teman, maka secara otomatis ya energi yang memproteksi kamu itulah teman-teman yang bakal menghancurkan ya, yang bakal meleburkan gitu sih ya. Contoh mungkin ada black magic dan guna-guna ya, karena memang ini berkaitan dengan dukun ya, spiritualitas teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya pada kartu berikutnya aku punya The Emperor. The Emperor ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwasannya memang kamu terlahir sebagai manusia yang mungkin ya bukan orang yang sembarangan lah ya teman-teman. Kamu bukan orang yang sembarangan yang mudah untuk dijatuhkan, mudah untuk dihancurkan gitu ya. Dan wajar juga sih ketika banyak orang yang membenci dan tidak suka terhadap kehidupan kamu teman-teman. Melihat dari energi ini ya, kalau aku lebih dalam sih kehidupan kamu tuh cukup luar biasa loh ya teman-teman, penuh dengan pencapaian. Kalau aku lihat penuh dengan kebahagiaan, kesuksesan ya. Kalau dikatakan mungkin dari segi ekonomi materi ya kehidupan kamu cukup mapan lah ya, jadi seperti itu teman-teman. Nah ternyata itu tadi kita ketika kita kembali terhadap energi dari seseorang yang pergi ke dukun teman-teman, dia tuh bingung gitu loh ya, dia tuh panik sebenarnya. Panik bukan main ketika apa yang mungkin sudah diperintahkan oleh si dukun teman-teman ya untuk melakukan ini itu dan lain sebagainya. Nah nyatanya faktanya apa yang dilakukan itu tidak berhasil, sama sekali tidak berhasil ya. Dan kemudian dia ini pergi ke dukun kembali ya untuk menerawang kamu nih, apakah sudah berhasil dia. Ternyata faktanya ini juga membuat si dukun shock. Karena apa teman-teman ya, karena jangankan mungkin sampai menyentuh kamu teman-teman ya, ketika berniat saja mungkin bisa jadi para penjaga kamu ini yang langsung menghancurkan mereka gitu ya. Jadi sudah memahami, sudah mengetahui ini teman-teman bahwasanya ketika ada yang berniat jahat, maka di sini kamu seperti energi itu ya teman-teman, energi yang memproteksi kamu itu sudah langsung menghancurkan
Ya, jadi sudah ada sebuah bentuk kewaspadaan, ya. Nah, mungkin juga di sini kamu sudah menyadari bahwasanya banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan kamu, teman-teman. Sebelum itu terjadi, ya mungkin kamu sudah mengantisipasi terlebih dahulu, ya. Ataupun mungkin memang karena leluhur kamu, ya, dan pendamping kamu, teman-teman. Seperti itu, oke. Pada kartu berikutnya aku punya Five of Swords, ya, ataupun 5 pedang. Lagi dan lagi tidak dapat dipungkiri, teman-teman. Dari kartu keempat ini aku melihat bahwasanya orang-orang yang toksik, orang-orang yang bermanipulatif, orang-orang yang suka manfaatin, orang-orang yang sebenarnya tidak suka, ya. Terlihat baik tetapi tidak suka, ya. Terlihat teman tetapi ingin menghancurkan. Ini yang aku lihat selama ini, teman-teman. Dan seseorang yang pergi ke dukun itu ya ternyata orang yang kamu kenal, gitu loh. Orang yang kamu kenal dengan baik bahkan, teman-teman. Ya. Jadi jangan terlalu mudah percaya. Itu sangat penting, ya. Harus lebih waspada nih, teman-teman. Apalagi ketika kamu melihat orang yang tiba-tiba baik ke kamu nih, teman-teman. Ya, bukan berarti sih kamu harus hujan, tidak, ya. Tetapi aku rasa sebuah bentuk kewaspadaan ini sangat penting banget kamu lakukan, teman-teman. Artinya tidak akan ada asap ketika tidak ada yang memulai, gitu, teman-teman. Ya, pasti ada sesuatu hal yang dia inginkan lah, ya. Nah, itu tadi, ya. Ketika mungkin kamu sudah mendapatkan segala sesuatunya, bisa jadi karena dia iri, dengki terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ya, tetapi dia berusaha untuk menutupi keiriannya, kedengkiannya dengan terus berpura-pura baik kepada kamu. Ini yang aku lihat. Dia bermanipulatif. Kemudian, pada kartu berikutnya aku punya The Chariot, ya. Dan bahkan si dukun pun tidak bakal bisa menembus kali ini, ya, teman-teman. Ya, menembus, menerawang kamu. Ya, mungkin yang dilihat oke, bisa, ya. Hanya beberapa pendamping yang bisa dia lihat, ya, mungkin kodam-kodam pendamping yang berada di sekitar kamu, ya. Rata-rata sih yang aku lihat pendamping kamu itu banyak yang macan, ya, banyak sosok macannya gitu sih, teman-teman, ya. Tapi mungkin yang lain, ya, yang ada di dalam diri kamu, mereka tidak akan bisa mampu untuk melihatnya, teman-teman, ya. Selain sosok dari apa, ya, seseorang yang sangat bijaksana, ya, seseorang yang memiliki sebuah apa, ya, seperti sebuah kekuasaan, pengaruh yang cukup kuat di masa lalu, mungkin itu adalah leluhur kamu, ya, teman-teman. Itu saja tidak dapat bisa melihat, apalagi melihat kamu lebih dalam, ya, terkait dengan siapa jati dirimu yang sebenarnya. Itu nggak bakal mampu, Pak, si dukun, ya, teman-teman. Bahkan ketika kamu berkehendak, berkeinginan, ya, ingin agar orang-orang yang toksik, orang-orang yang jahat terhadap kehidupan kamu berusaha untuk mengusik kehidupan kamu, ingin kamu hancurkan, sebenarnya kamu dapat dengan mudah. Tetapi kamu orang yang bukan sombong, ya. Kamu orang yang tidak pernah menyombongkan segala sesuatunya. Karena kamu meskipun sudah memiliki, merasa tidak memiliki. Nah, ini sesuatu hal yang cukup beradab, ya. Jadi semakin tinggi, semakin besar, semakin apa, ya, semakin bertambah usia, yang aku lihat memang kamu semakin berusaha untuk menutupi diri kamu, ya, teman-teman, untuk tidak terlalu memperlihatkan apa yang mungkin kamu miliki, ya. Ya, mungkin itu tadi untuk menjaga-jaga juga, ya, apabila ada orang-orang yang mungkin kesannya hanya ingin menguji coba, ya, karena kekuatan bukan untuk diuji coba, ya, teman-teman, tetapi untuk diamalkan, ya, untuk menolong orang-orang yang mungkin membutuhkannya, seperti itulah, ya. Nah, kemudian yang terakhir aku punya Six of Pentacles. Nah, yang anehnya, lucunya di sini adalah, teman-teman, ya, orang yang sebenarnya selama ini sudah pergi bolak-balik ke dukun, ya, meminta tolong, meminta agar kamu jatuh, ya, ternyata orang ini juga sering meminta tolong kepada kamu, teman-teman, ya. Minta tolong dalam arti mungkin, ya, dalam hal-hal yang sifatnya sosial, ya, teman-teman, kehidupan mungkin di dalam keuangan kah, ya, mungkin juga dalam hal spiritualitas, ya. Jadi mungkin secara nggak langsung dia ingin menguji coba kamu, ya, seperti itulah, oke, menerawang kamu, ya. Oke, demikian, teman-teman, readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.